Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya dalam belajar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di pembelajaran PJOK, kita masih dalam KD 3.4 memahami gerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Ingat ya, dalam kebugaran jasmani itu ada 4 latihan di kelas 3 ini, yaitu latihan keseimbangan, kelenturan, kelincahan, dan latihan daya tahan. Juga diingat-ingat apa itu kebugaran jasmani. Nah, yang ketiga adalah latihan kelincahan. Apa itu lincah? Ya, apa itu lincah? Lincah adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain dengan koordinasi yang baik dan cepat, gitu ya. Baik itu maksudnya apa? Cepat, gitu ya. Nah, dengan berlatih kelincahan kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan gerakan-gerakan yang bagus, ya, yang lincah, gitu. Bentuk latihan kelincahan ada beberapa. Ada 3 ya di kelas 3 ini, ada lari bolak-balik atau shuttle run, lari zigzag atau berkelok, dan lompat tangga atau agility leader. Nah, lari bolak-balik atau shuttle run itu caranya adalah sebagaimana digambar. Buatlah lintasan ya 5 sampai 10 meter. Kemudian letakkan bola kecil ya, misalkan 5, 6, 7 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kemudian lari dari garis A menuju garis B. Nah, ambil kotak lalu lari kembali ke titik A. Nah, lari lagi ke titik finish dan ambil kembali bola kotak sehingga bolak-balik gitu ya. Lakukan sehingga sampai bolanya habis. Nah, maka ini disebut dengan shuttle run atau lari bolak-balik ke titik A, ke titik B, ke titik A lagi, dan seterusnya. Kemudian lari zigzag atau berkelok ya. Caranya gimana? Siapkan 5 buah penanda ya. Bisa berupa bendera, corong, kun, marker, dan yang lainnya. Nah, dengan jarak 1 meter ya kurang lebih ya. 0,5 sampai 1 meter sesuai kebutuhan. Diawali dengan sikap tegak, kedua tangan di samping badan dan pandang ke depan. Lalu lari berkelok-kelok ke arah kiri ke kanan menyelesaikan penanda dengan cepat tanpa menyentuh penanda atau menjatuhkan penanda. Nah, kemudian latihan kelincahan dalam permainan. Latihan kelincahan dalam permainan juga bisa kita temui dalam latihan bentengan atau latihan bentengan. Caranya adalah dengan membagi kelompok menjadi 2 ya. Jadi olahraga ini harus kelompok ya. Karena permainan mau nggak mau harus kelompok. Setiap kelompok memilih salah satu tempat sebagai benteng ya. Bisa berupa tiang ya, pohon ya, tembok dan yang lainnya. Setiap kelompok harus menyerang dan mengambil alih benteng benteng lawan dengan cara menyentuhnya. Setelah menyentuh, teriakan kata benteng. Nah, permainan dimulai dengan salah satu pemain keluar dari benteng, lalu anggota tim lawan akan berusaha mengejar dan menyentuh orang tersebut yang berusaha menyentuh benteng. Jika terkejar dan tersentuh, berarti apa? Berarti pemain tersebut ditawan atau gugur ya. Untuk menghindari, pemain biasanya berlari atau kembali ke bentengan sendiri. Pemain lain juga dapat mengejar pemain lawan yang mengejar. Nah, ketika dikejarkan kalian bisa berkelok-kelok gitu ya supaya nggak kena ya. Setelah saling mengejar, pemain harus segera kembali ke benteng masing-masing. Nah, pemain yang ditawan dapat diselamatkan jika disentuh teman satu kelompoknya ya. Jika jadi temanmu yang lain itu masih bisa diselamatkan ya. Pemain kedua benteng harus saling mengejar dan menawan tim lawan, namun benteng tidak boleh kosong untuk dijaga ya. Jika benteng kosong, maka benteng akan diambil alih tim lawan atau kalah. Nah. Kemudian latihan ketahanan atau daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dalam waktu yang lama, tempo tertentu tanpa mengalami rasa lelah ya. Tanpa mengalami rasa lelah. Jadi kalian melakukan aktivitas yang
lama ya, misalkan sepak bola, kalian tidak terlalu mengalami rasa lelah yang berlebihan, maka daya tahannya bagus. Dengan berlatih ketahanan, tubuh menjadi tahan terhadap aktivitas yang berat. Nah, dan cepat. Nah, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi kalian intinya ketika melakukan gerakan yang lama, yang cepat, itu tidak merasa kelelahan yang berlebihan. Bentuk latihan ketahanan di kelas 3 ini ada 2, yaitu daya tahan otot, latihan angkat beban ya. Angkat beban, Masya Allah. Kemudian daya tahan jantung. Ya. Mohon maaf, ini latihan daya tahan otot itu bisa dengan menyangga tubuh sendiri ya, bukan dengan angkat beban. Berlari, melompat, berenang, bersepeda, naik turun tangga. Nah, ini untuk daya tahan jantung. Sekali lagi, untuk daya tahan otot itu menggunakan beban dari tubuh sendiri ya, jadi bukan angkat beban. Nah, lompat tali. Nah, lompat tali atau skipping itu bisa untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru ya, dan juga untuk melatih kekuatan otot kaki kalian. Nah, kemudian naik turun tangga ya, ini juga digunakan untuk melatih daya tahan kalian ya. Nah, caranya gimana? Siapkan meja, kemudian kalian naik turun dengan waktu tertentu, misalkan 30 detik, naik turun tangga, naik turun lagi ya, dan seterusnya. Latihan ini bisa untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru kalian ya, sehingga kalian bisa terbiasa. Namun ingat, ketika latihan ini jangan terlalu berat terlebih dahulu ya. Awali dengan misalkan 20 detik dulu. Nah, lakukan, jika sudah terbiasa baru ditingkatkan menjadi 25 detik, 30 detik seperti itu ya. Sehingga daya tahan tubuh kita bisa naik. Jangan diawali dengan beban yang berat dulu, nanti tubuh akan kaget. Dan kemudian tugas ya. Nah, tugas untuk kali ini yaitu mempraktikkan salah satu latihan kebugaran jasmani. Pilih ya. Boleh latihan keseimbangan dulu, kelenturan, kelincahan, daya tahan. Kemudian tulis nama lengkap kalian, kelas ya. Kemudian nama latihannya apa? Kemudian kirimkan ke grup ya. Untuk kelas 3B kirimkan ke grup PJOK. Demikian dari Ustaz Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.